Salam sertu, selamat malam bagi kita sekalian. Salam sejahtera, salam di dalam kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hatinya kita dimungkinkan untuk melakukan ibadah doa penyembahan. Dan sebelum kita membawa hidup kita masing-masing rendah di kaki salib Tuhan, terlebih dahulu kita memperhatikan firman penggembala untuk ibadah doa penyembahan. Dan kiranya juga Tuhan memberkati umat Tuhan, anak Tuhan yang sedang mengikuti live streaming dimanapun Anda berada. Segera saja kita perhatikan Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Keperluan hidup dalam Kristus. Ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Menerima Kristus Yesus, terus karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. ya. Hendaklah kamu berangkat di dalam Dia Ya. dan dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia, terus Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman Ya. yang telah diajarkan kepadamu. Ya. Dan hendaklah hatimu melimpah Ya. dengan syukur. Setelah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, dilanjutkan dengan 4 tindakan. Setelah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, dilanjutkan dengan 4 tindakan, yaitu 1, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 2, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. 3, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. 4, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sekarang kita akan memperhatikan tentang hendaklah kamu berakar. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Secara khusus kita memperhatikan tentang dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia. Bagian yang kedua ini, kalimat yang kita perhatikan dari bagian yang kedua ini adalah tentang dibangun di atas Dia. Terlebih dahulu kita awali dengan Efesus 2. Ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, Ya. dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dibangun di atas Dia berarti dibangun di atas batu penjuru. Dibangun di atas Dia berarti dibangun di atas batu penjuru. 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 6. 1 Petrus 2 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Pembangunan suatu rumah rohani, terus Bagi suatu imamat kudus. ya. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Ya. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Ya. Sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan. Yesus Kristus adalah batu penjuru yang mahal. Sebuah batu. Yesus Kristus adalah batu penjuru yang mahal, batu yang terpilih, sebab Yesus berkenan kepada Allah. Yesus Kristus adalah batu penjuru yang mahal, batu yang telah dipilih, sebab Dia berkenan kepada Allah. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Dasar dan bangunan. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Boleh baca 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 12. Lanjut. Sesuai dengan kasih karunia Allah Ya. yang dianugerahkan kepadaku, Ya. aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, Ya. dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Terus sampai ayat 12. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Dasar bangunan yang benar adalah Yesus Kristus. Hanya Dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Hanya Dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin, saudaraku. Amin. Dialah batu penjuru yang mahal. Dia telah dipilih oleh Allah. Kemudian
di sini kita perhatikan, sebagai ahli bangunan yang cakap, Rasul Paulus telah meletakkan dasar bangunan tersebut dan orang lain akan membangun terus di atasnya. Ya, sebagai ahli bangunan yang cakap, Rasul Paulus telah meletakkan dasar bangunan tersebut. Orang lain akan membangun terus di atasnya. Sekarang kita akan melihat dampak positif dibangun di atas batu penjuru. Dampak positif dibangun di atas batu penjuru. Efesus 2 ayat 21. Efesus 2 ayat 21 baca. Boleh baca ayat 20 mulai. Terus, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. dampak positifnya. Terus, Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. iya, terus Rapi tersusun Ya. menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Yesus adalah batu penjuru yang mahal. Dia telah dipilih oleh Allah. Dialah dasar bangunan itu. Tidak ada dasar yang lain. Hanya Yesus satu-satunya. Amin, saudaraku. Dampak positifnya, saudaraku, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Puji Tuhan. Efesus 4 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, ya. di dalam kasih kita bertumbuh Di di dalam segala dalam hal. kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Terus, Karena dia, Ya. Kristus yang adalah kepala. pertumbuhan rohani yang benar mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Itulah yang disebut tubuh Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Pertumbuhan rohani yang benar mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Itulah yang disebut tubuh Kristus. Tapi hati-hati, hari-hari ini juga banyak ibadah palsu. Kita lihat dulu sejenak Kolose pasal yang kedua ya. Ayat 18 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan Ya. oleh orang yang pura-pura merendahkan diri Ya. dan beribadah kepada malaikat, Ya. serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, Ya. dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. ya, Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, ya. dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Puji Tuhan. Ada juga orang yang berpura-pura merendahkan diri. Ada pula orang yang berpura-pura merendahkan diri, kemudian beribadah kepada malaikat, kemudian berkanjang pada penglihatan-penglihatan, kemudian tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Puji Tuhan. Beribadah kepada malaikat, kemudian berkanjang kepada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah ibadah yang tidak mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Pertumbuhan. Kalau ibadah yang hanya kepada malaikat, kemudian berkanjang kepada penglihatan-penglihatan, lalu tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi, tetapi tidak berpegang teguh kepada kepala, tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Amin, saudaraku. Tidak mengalami pertumbuhan rohani. Kalau bangunan itu dibangun di atas dasar yang benar, bangunan itu akan bertumbuh. Akan bertumbuh. Pertumbuhan rohani itu arahnya kepada Kristus sebagai kepala. Arahnya kepada Kristus sebagai kepala. Jadi tidak beribadah kepada malaikat-malaikat. Tidak beribadah kepada malaikat yang berkanjang kepada penglihatan, yang membesar-besarkan dirinya tanpa alasan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan.
kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi pertumbuhan rohani yang benar mengarah kepada Kristus sebagai kepala, itulah yang disebut tubuh Kristus. Keadaan dari tubuh Kristus kita lihat dulu Efesus 4 ayat yang ke-16. Baca. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun. Daripadanya Kristus sebagai kepala, seluruh tubuh terus yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Terima kasih. Keadaan bila terjadi pertumbuhan rohani, yang pertama rapi tersusun. Keadaan bila terjadi pertumbuhan rohani, titik 2. Seluruh tubuh rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Seluruh tubuh rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Kita lihat dulu tentang yang pertama, rapi tersusun. Contoh rapi tersusun 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Contoh rapi tersusun 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, Ya. dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Terus kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, karunia iman. 3. dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Karunia kesembuhan. 4. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, Mengadakan mujizat. 5. dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk bernubuat, Bernubuat. 6. dan kepada yang lain lagi dia memberikan karunia untuk membedakan Membedakan roh. bermacam-macam roh. 8. 7. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, Bahasa lidah. 8. Terus dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. menafsirkan bahasa lidah itu 9. Puji Tuhan. Ada 9 karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia Roh Kudus, antara lain karunia berkata-kata dengan hikmat, 2 karunia berkata-kata dengan pengetahuan, 3 karunia iman, 4 karunia menyembuhkan, 5 karunia mengadakan mukjizat, 6 karunia bernubuat, 7 karunia membedakan bermacam-macam roh, 8 karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, 9 karunia menafsirkan bahasa roh. Saudaraku, 9 karunia Roh Kudus tersebut dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Boleh dulu baca ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. 9 karunia Roh Kudus tersebut dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Haleluya. Kalau 9 karunia Roh Kudus itu sumbernya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, pasti rapi tersusun. Pasti rapi tersusun. Beda kalau sumbernya dari 2 roh yang berbeda. Pasti saling sikut menyikut. Pasti saling singgung menyinggung. Pasti ada penonjolan di situ. Tetapi kalau 9 karunia Roh Kudus itu sumbernya dari roh yang satu dan yang sama, pasti rapi tersusun. Tidak ada yang merasa diri hebat, tidak ada saling sikut menyikut, tidak tumpang tindih. Berarti pelayanan ini menjadi rapi tersusun. Amin, saudaraku. Menjadi rapi tersusun. Pendeknya rapi tersusun. Pendeknya rapi tersusun berarti memahami dasar-dasar pelayanan. Rapi tersusun di tengah ibadah pelayanan berarti memahami dasar-dasar pelayanan. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia, Ya. tetapi satu roh. Terus, Dan ada rupa-rupa pelayanan, Ya. tetapi satu Tuhan. terus, Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, Ya. tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. ada 3 hal penting dasar-dasar pelayanan, antara lain 1,
Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. 2, ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. 3, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Puji Tuhan. Ya, jadi rapi tersusun memahami dasar-dasar pelayanan. Dia paham tentang 3 perkara, antara lain 1, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa, ada bermacam-macam karunia, tetapi satu roh. Jadi karunia itu tidak hanya satu, tapi berbeda-beda, tetapi satu roh. Kemudian memahami juga ada rupa-rupa pelayanan, ada berbagai macam jenis pelayanan dari setiap hamba Tuhan, tetapi satu Tuhan. Kemudian yang ketiga, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Amin, saudara. Inilah dasar-dasar dari pelayanan, prinsip-prinsip pelayanan. Dia tahu, inilah 3 hal prinsip-prinsip pelayanan. Dia tahu hal itu. Kalau dia tahu 3 prinsip pelayanan ini, pasti rapi tersusun. Bermacam-macam karunia, tetapi satu roh. Kalau satu roh, berarti kalau sumbernya dari satu roh, pasti rapi tersusun. Kemudian ada banyak jenis pelayanan, tetapi satu Tuhan. Sekalipun pelayanan, jenis pelayanan itu banyak, tapi yang dilayani adalah Tuhan. Pasti rapi tersusun. Kemudian kalau dia memahami ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang, pasti rapi tersusun. Tidak ada lagi yang menunjukkan diri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amsal 30 ayat 27. Amsal 30 ayat 27. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Belalang yang tidak mempunyai raja, Ya. namun semuanya berbaris dengan teratur. Iya. Puji Tuhan. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Ini menunjuk kepada orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Kalau sumbernya dari roh yang satu yang sama, pasti berbaris dengan teratur dan rapi tersusun seperti belalang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Yang kedua, diikat menjadi satu. Yang kedua, diikat menjadi satu. Kolose 3 ayat 13 sampai 14. Kolose 3 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dan yang kedua, diikat menjadi satu. Kolose 3 ayat 13 sampai 14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabar, terus. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Terus. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Terus. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Iya. Puji Tuhan. Kegunaan dari kasih antara lain sabar seorang terhadap yang lain. Strip yang kedua, mengampuni kesalahan orang lain. Strip yang ketiga, sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ya, kegunaan dari kasih. Strip pertama, sabar antara seorang dengan yang lain. Strip yang kedua, mengampuni kesalahan orang lain. Strip yang ketiga, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Iya. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Iya. Keadaan bila anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda itu diikat menjadi satu. Keadaan bila anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda itu diikat menjadi satu. Di dalamnya ada damai sejahtera. Keadaan bila anggota-anggota tubuh yang berbeda itu menjadi satu, anggota tubuh menjadi satu. Keadaan bila anggota tubuh menjadi satu, di dalamnya ada damai sejahtera. Amin, saudaraku. Di dalamnya ada damai sejahtera. Kalau anggota tubuh tidak menjadi satu, tidak mungkin ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu tercipta kalau ada kesatuan dari anggota. Kalau tercipta kesatuan dari anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Korintus 12 ayat 20. Sebab itu biarlah kita senantiasa mengucap syukur di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatunya. Termasuk anggota tubuh yang berbeda diikat menjadi satu. Ini pekerjaan dari Allah Bapa, tabiatnya adalah kasih. Mengikat anggota tubuh yang berbeda menjadi satu. Sehingga di dalamnya ada damai sejahtera. Kalau tidak ada kesatuan, tidak ada damai sejahtera. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Amin, saudaraku. 1 Korintus 12 ayat 20 sampai 21. Satu Korintus 12 ayat 20 sampai 21. Baca. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Ya. Memang ada banyak anggota. Memang ada banyak anggota, terus Tetapi hanya satu tubuh. tetapi hanya satu tubuh, terus. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, Ya. aku tidak membutuhkan engkau. Ya. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Dan masing-masing anggota tubuh saling membutuhkan. Dengan demikian, terlepaslah dari roh egosentris. Dengan demikian terlepaslah dari kepentingan-kepentingan pribadi. Amin, saudaraku. Ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Atau sebaliknya, tubuh itu satu tetapi terdiri dari banyak anggota. Kemudian masing-masing anggota tubuh saling membutuhkan. Dengan demikian, kalau saling membutuhkan berarti terlepas dari roh egosentris. Saling membutuhkan itu berarti terlepas dari roh egosentris. Puji Tuhan, saya berharap kita semua sebagai keluarga Allah yang telah dipancangkan di dalam rumah Tuhan, sebagai penopang di dalam rumah Tuhan, yang sudah dipancangkan dalam rumah Tuhan, kiranya kita betul-betul menjadi keluarga Allah, menjadi anggota tubuh Kristus. Amin, saudaraku. Sebab masing-masing anggota tubuh itu saling membutuhkan. Kalau saling membutuhkan, berarti terlepas dari roh egosentris, terlepas dari kepentingan diri sendiri. Kalau seseorang dikuasai roh egosentris, dia hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan orang lain. Dia tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Sementara Tuhan yang memelihara hidupnya. Tuhan yang memberi umur panjang. Tuhan yang memberi kesempatan bagi kita untuk beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan yang memberi segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan yang memberikan pekerjaan kepada kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saya diberi kesempatan melayani Dia, saya kerjakan dengan baik. Saya belajar untuk bertanggung jawab. Puji Tuhan. Jadi tubuh itu satu tetapi terdiri dari banyak anggota. Namun masing-masing anggota itu saling membutuhkan.
Apa arti saling membutuhkan? Berarti terlepas dari roh egosentris, terlepas dari kepentingan diri sendiri, tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan anggota tubuh yang lain, demi terjadinya pembangunan tubuh Kristus, yaitu menjadi satu tubuh, sekalipun berbeda-beda anggota. Amin. Puji Tuhan. Itu harus dipahami dengan baik. Jangan sampai mengerti, jangan sampai kita jangan sampai kita yang sudah sudah mengerti tetapi tidak melakukannya. Ini kan sama dengan orang bebal. Jadi orang yang tidak peduli dengan anggota tubuh yang lain itu sama dengan orang bebal. Kita diperhatikan oleh Tuhan, tetapi kita tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan, tidak memperhatikan orang tubuh yang lain. Itu kan orang bebal, orang dungu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ayat 19. Andai kata semuanya adalah satu anggota, dimanakah tubuh? Iya. Kalau anggota tubuh dikuasai roh egosentris, maka tubuh Kristus tidak terlihat. Pendeknya tidak terwujud pembangunan tubuh Kristus. Sehingga anggota tubuh yang berbeda-beda itu tercerai-berai kalau dikuasai roh egosentris. Sebab itu memang masing-masing anggota tubuh saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Saling membutuhkan. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Kemudian kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Semua saling membutuhkan. Berarti terlepas, betul-betul terlepas dari roh egosentris. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat 12 sampai 13. Karena seperti diulangi, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, Ya. dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Iya. Demikian pula Kristus. Kristus juga satu, tidak dua. Tubuh itu satu, walaupun terdiri dari banyak anggota, sama seperti Kristus. Hanya ada satu, tidak dua. Kepala hanya satu, tidak dua. Kalau kepala dua dari anggota tubuh yang banyak ini, nanti di situ ada persekongkolan, di situ ada kelompok-kelompok, sampai akhirnya terjadi perpecahan. Anggota tubuh banyak, tubuh satu, tetapi terdiri dari banyak anggota. Demikian juga Kristus, hanya satu, tidak dua. Kristus itu kepala. Jadi kepala itu hanya satu, tidak dua. Anggota tubuh terdiri dari tubuh hanya satu, tetapi terdiri dari banyak anggota. Demikian juga Kristus hanya satu, tidak dua. Kalau andai kata kepala dua, maka cara berpikir dua, sudut pandang dua, cara berdengar juga dengan dua macam cara. Bahkan lidah pun akan seperti lidah ular, bercabang-cabang, penuh dengan tipu muslihat dan dusta. Pandangan berbeda, cara mendengar juga berbeda, cara berpikir pasti berbeda. Tapi puji Tuhan, tubuh itu satu, walaupun terdiri dari banyak anggota. Persis sama seperti Kristus, hanya satu, tidak dua. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Telah dibaptis menjadi satu tubuh, terus dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita semua diberi minum dari satu roh. Untuk menjadi satu tubuh, tidak terlepas dari baptisan. Untuk menjadi satu tubuh.
untuk menjadi satu tubuh tidak terlepas dari baptisan. Puji Tuhan. Jadi kekuatan untuk menjadi satu tubuh atau anggota tubuh yang berbeda-beda itu, anggota tubuh yang banyak ini menjadi satu, kekuatannya terletak pada baptisan. Jadi untuk menjadi satu tubuh tidak terlepas dari baptisan, atau kekuatan untuk menjadi satu tubuh adalah baptisan. Amin, saudara. Adalah baptisan. Telah dibaptis menjadi satu tubuh, artinya untuk menjadi satu tubuh tidak terlepas dari baptisan. Baptisan itu kekuatan yang luar biasa untuk menjadikan anggota tubuh yang berbeda itu menjadi satu. Puji Tuhan. Kita lihat Roma pasal 6 ayat 3-5. Ayat Roma pasal 6 ayat 3-5. Baca. Mati dan bangkit dengan Kristus. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Baptisan Kristus adalah baptisan dalam kematiannya. Terus dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Terus supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati terus oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Terus sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kalau kita satu di dalam tanda dalam pengalaman kematian Yesus Kristus, terus kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi baptisan Kristus adalah baptisan di dalam kematiannya. Perlu untuk diketahui, kalau kita satu di dalam kematiannya, maka tentu kita juga satu di dalam kebangkitannya. Amin, saudaraku. Baptisan Kristus adalah baptisan di dalam kematiannya. Titik. Perlu untuk diketahui, kalau kita satu di dalam kematian Kristus, tentu kita juga menjadi satu di dalam kebangkitannya. Kuasa kematian Yesus, kuasa kematiannya mengubur hidup yang lama. Kuasa kebangkitan Yesus, hidup dalam hidup yang baru. Itu kebangkitan. Melayani dalam suasana yang baru. Itu kebangkitan. Melayani dalam suasana yang baru. Itu kebangkitan. Amin, saudara. Kalau baptisan berarti satu dalam kematiannya. Perlu untuk diketahui, kalau kita satu dalam kematiannya, tentu kita satu dalam kebangkitannya. Kuasa kematiannya, hidup lama dikubur. Kalau sudah mati harus dikubur supaya orang lain jangan bau-bauan, supaya orang lain tidak tersengat bau busuk. Kemudian kuasa kebangkitannya, hidup dalam hidup yang baru atau melayani dalam suasana. Itulah yang disebut melayani dalam suasana kebangkitan. Puji Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 13. Ulangi 1 Korintus 12 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Iya. Baca 1 Korintus 12 ayat 13, baca kembali. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Telah dibaptis menjadi satu tubuh. Setelah menjadi satu tubuh oleh karena baptisan, terus dan kita semua diberi minum dari satu roh. Puji Tuhan. Selanjutnya diberi minum dari satu roh. Selanjutnya diberi minum dari satu roh. Artinya dipercayakan karunia-karunia Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus itu sumbernya dari roh yang satu, yang sama. Amin, saudaraku. Selanjutnya diberi minum dari satu roh, artinya dipercayakan karunia-karunia Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus itu sumbernya dari roh yang satu dan yang sama. Ayat 14-16. Karena tubuh
juga tidak terdiri dari satu anggota, Tubuh tidak terdiri dari satu anggota. Terus, tetapi atas banyak anggota. tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Terus, Andai kata kaki berkata, ya, karena aku bukan tangan, aku bukan tangan. aku tidak termasuk tubuh. Iya. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Terus, Dan andai kata telinga berkata, Iya. karena aku bukan mata, aku bukan mata. aku tidak termasuk tubuh. Iya. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Puji Tuhan. Jadi tubuh tidak terdiri dari satu anggota. Ya, tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ya, tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Kemudian andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, Andai kata tubuh, ya, andai kata tubuh hanya terdiri dari satu anggota, antara lain mata misalnya, terus di manakah pendengaran? tidak terlihat tubuh, tidak terlihat anggota tubuh yang lain. Terus, Andai kata seluruhnya adalah telinga, Iya. di manakah penciuman? iya. Jadi andai kata tubuh seluruhnya terdiri dari satu anggota, misalnya mata, maka tidak terlihat anggota tubuh yang lain, yaitu telinga. Sementara fungsi telinga adalah untuk mendengar. Sementara fungsi telinga adalah untuk mendengar. Kalau saya ulangi, andai kata tubuh seluruhnya terdiri dari satu anggota saja, misalnya mata, maka tidak terlihat anggota tubuh yang lain, yaitu telinga. Mata fungsinya untuk melihat. Apakah tubuh ini hanya untuk melihat? Tentu tidak. Kalau tubuh hanya terdiri dari satu anggota, misalnya mata, berarti hanya melihat, tapi tidak terlihat anggota tubuh yang lain, telinga misalnya. Sementara fungsi telinga adalah untuk mendengar. Ada yang melihat anggota tubuh itu memang harus tubuh terdiri dari banyak anggota. Kemudian juga karunia-karunianya juga berbeda-beda. Mata karunianya untuk melihat, telinga karunianya untuk mendengar, tangan karunianya untuk melayani, kaki karunianya untuk melangkah. Jadi masing-masing anggota tubuh itu saling membutuhkan. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku, ini harus dipahami dengan baik. Barulah kita membaca. Sekarang kita lebih maju lagi, membaca Efesus pasal yang kedua. Ayat 22. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Efesus 2 ayat 22. Terus Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan Iya. menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. iya. Sekarang kegunaan dari bangunan Allah. Tadi dibangun di atas dia, berarti bangunan itu dibangun di atas dasar batu penjuru. Kemudian setelah dibangun di atas dasar batu penjuru, ayat 20 dibangun di atas dasar batu penjuru. Kemudian ayat 21, tubuh seluruh bangunan rapi tersusun, kemudian diikat menjadi satu. Lalu pada ayat 22, menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin, saudaraku. Amin. Bangunan dibangun di atas batu penjuru. Kemudian tumbuhlah bangunan itu, disebutlah bangunan disebutlah tubuh Kristus yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Nah, kemudian akhirnya bangunan itu menjadi tempat kediaman Allah
di dalam roh. Jadi setelah terjadi pertumbuhan rohani, baru langkah berikutnya menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh, sama dengan rumah rohani, sama dengan menjadi rumah rohani. Amin saudara. Sama dengan menjadi rumah rohani. 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi pembangunan suatu rumah rohani, terus bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Kegunaan rumah rohani. Titik 2, menjadi tempat kudus. Menjadi tempat kudus. Kegunaan rumah rohani menjadi imamat kudus, bukan tempat kudus. Kegunaan rumah rohani menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin saudara. Kegunaan rumah rohani titik 2 menjadi imamat kudus. Menjadi imamat kudus atau menjadi pelayan-pelayan yang hidup di dalam kekudusan. Pekerjaan dari imamat kudus mempersembahkan persembahan rohani. Sama seperti Yesus Kristus. Dialah batu penjuru yang mahal yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi dasar. Batu penjuru itu dasar bangunan, untuk menjadi dasar bangunan. Amin saudara itu. Jadi dipilih, jadi menjadi rumah rohani. Kegunaan, saya ulangi, kegunaan rumah rohani menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani seperti Kristus berkenan kepada Allah. Dialah batu penjuru yang mahal. Dia telah dipilih untuk menjadi dasar dari tiap-tiap bangunan. Tidak ada, hanya dialah satu-satunya dasar yang benar, tidak ada yang lain. Maka kalau Tuhan juga menjadikan kita menjadi suatu rumah rohani untuk menjadi imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, berarti kita berkenan seperti Kristus berkenan kepada Allah. Amin saudara. Puji Tuhan. Berkenan, dilayakkan dan berkenan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi seharusnya kita bangga kalau akhirnya menjadi rumah rohani untuk dijadikan imamat kudus, yaitu mempersembahkan persembahan rohani. Berarti berkenan seperti Kristus berkenan kepada Allah. Dialah batu penjuru yang mahal. Dia telah dipilih untuk menjadi dasar bangunan yang benar. Hanya dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi kalau kita dipilih menjadi rumah rohani untuk mempersembahkan persembahan rohani, berarti Tuhan yang melayakkan sehingga kita berkenan untuk pekerjaan yang mulia itu. Tidak ada kaitannya di sini karena kemampuan, kepintaran, tetapi Tuhan yang melayakkan sehingga kita berkenan. Diawali tadi dengan dibangun di atas Dia. Setelah dibangun di atas Dia, terlihatlah pertumbuhan rohani. Tersusun rami, diikat menjadi satu. Sampai pada akhirnya menjadi rumah rohani untuk imamat kudus atau untuk mempersembahkan persembahan rohani. Tuhan yang melayakkan sehingga kita berkenan.
Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Ayat yang ke-7 langsung. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Iya. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, Iya. batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, Iya. juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Iya. Saudaraku, bagi yang percaya ia mahal. Bagi yang percaya ia sangat mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru, juga menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Jadi Yesus, pendeknya di sini adalah Yesus adalah batu penjuru dasar dari tiap-tiap bangunan. Yesus adalah batu penjuru dasar dari tiap-tiap bangunan. Puji Tuhan. Siapa yang percaya kepada Dia, siapa yang percaya ia mahal. Siapa yang percaya kepada batu penjuru ia sangat mahal. Tetapi bagi sebaliknya, bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu senduhan dan suatu batu sandungan. Puji Tuhan. Haleluya. Tergantung dari sudut mana kita memandang korban Kristus. Tergantung dari sudut mana kita memandang salib Kristus. Puji Tuhan. Jadi salib Kristus, pribadi Yesus yang disalibkan, dialah batu penjuru, juga batu sentuhan, juga batu sandungan. Tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Puji Tuhan. Kalau kita memandang salib menurut ukuran pemikiran logika manusiawi, tentu akan menjadi batu sandungan. Tetapi bagi mereka yang percaya, dia salib Kristus menjadi batu penjuru dan sekaligus menjadi batu sentuhan. Amin, saudaraku. Sekaligus menjadi batu sentuhan. Saudaraku, kita semua ada di tengah-tengah ibadah dan di tengah-tengah ibadah. Himpunan ibadah ini, kita ada di tengah-tengah himpunan ibadah ini. Tuhan telah menghimpunkan kita di tengah ibadah ini. Kemudian di tengah ibadah ini kita melayani Tuhan. Lewat ibadah ini kita melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia Roh Kudus yang dipercayakan oleh Tuhan. Syarat melayani sangkal diri, pikul salib. Ada yang memimpin pujian, dia harus sangkal diri, pikul salib. Yang membaca firman, singer, kolektan, pemain musik, multimedia, infokus, bendahara, yang mengelola live streaming, mengetik, mengedit khotbah, segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan disertai dengan sangkal diri, pikul salib. Kalau kita percaya, kita batu penjuru itu sangat mahal. Tetapi kalau kita memandang salib dari sudut pandang manusia, dari sudut logika manusia, menjadi batu sandungan seperti bangsa Israel tersandung dengan pengajaran salib. Karena mereka hanya menghendaki tanda-tanda heran ataupun mujizat-mujizat. Mujizat atau tanda heran sejuta kali terjadi di depan mata, tidak akan berarti, tidak ada artinya kalau tidak pikul salib. Saliblah yang menjadi pengantara Allah dengan bumi, dari bumi kepada Allah. Puji Tuhan. Itu sebabnya kenapa ada pelayan Tuhan tersandung ketika menyangkal diri pikul salib, karena dia memandang salib menurut logika manusia, persis seperti Simon Petrus. Ketika setelah Yesus selesai memberitahukan penderitaannya,
Simon Petrus segera menarik Yesus ke samping dan berkata, sekali-kali itu tidak akan terjadi. Tapi sebaliknya Yesus berkata, enyahlah engkau iblis, engkau adalah suatu batu sandungan. Selanjutnya Yesus berkata, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Salib Kristus, pekerjaan penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus adalah di atas kayu salib. Itulah karya yang terbesar. Jadi kalau melayani Tuhan tersandung di tengah ibadah dan pelayanan lalu akhirnya mengundurkan diri, berarti dia memandang salib dari sudut pandang logika manusia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Malam ini kita semua belajar untuk dibangun di atas dasar yang benar. Kalau kita beribadah di atas dasar yang lain, di situ nanti banyak sandungan. Kita tersandung dengan ibadah, tersandung dengan pelayanan, tersandung dengan segala kegiatan, tersandung dengan segala persembahan, tersandung dengan korban. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang mana kita memandang salib Kristus? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Saudaraku. Puji Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita ketahui, Mazmur 118 ayat 22. Kita selesaikan aja. Mazmur 118 ayat 22 sampai 23. Baca. Demikian firman Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Iya. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Iya. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Iya. Puji Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Jadi Yesus yang disalibkan ada korban Kristus. Yesus yang disalibkan atau korban Kristus adalah batu penjuru, dasar dari tiap-tiap bangunan. Dan itu adalah perbuatan ajaib di mata kita. Sebab seluruh bangunan, tumbuh seluruh bangunan. Dasar dari tiap-tiap bangunan adalah Yesus atau korban Kristus adalah dasar dari tiap-tiap bangunan. Dia batu penjuru, dasar bangunan. Dan seluruh bangunan, tumbuh seluruh bangunan. Selain rapi tersusun, diikat menjadi satu. Itu adalah perbuatan yang ajaib. Itu adalah perbuatan ajaib di mata kita, di mata manusia yang melihatnya. Amin. Puji Tuhan. Namun Injil Lukas pasal 20 ayat 17. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Ya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Boleh baca ayat 16. Ia akan datang Ya. dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Terus. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Terus. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, Ya. jika demikian, apakah arti nas ini? Ya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Korban Kristus adalah dasar bangunan dan akhirnya bangunan itu rapi tersusun, terikat menjadi satu. Selain itu terus
Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan Barang hancur. siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur terus. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Iya, puji Tuhan. Jadi batu penjuru. Jadi tergantung dari sudut mana kita memandang salib Kristus. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Dalam satu kesempatan, batu penjuru dalam salib Kristus dalam satu kesempatan menjadi batu penjuru, salib Kristus atau korban Kristus dalam satu kesempatan menjadi batu sentuhan. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Kemudian barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk menjadi batu sentuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, jiwa yang hancur, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk terjadi karena kita memandang salib Kristus sebagai batu sentuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, jika itu terjadi karena kita memandang salib sebagai batu, selain batu penjuru, juga sebagai batu sentuhan. Tetapi kalau kita memandang salib korban Kristus menurut ukuran logika manusia, maka itu menjadi batu salib, menjadi batu sandungan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Langsung tersungkur di kaki salib.